Ya, Pak. Sehat ya semua ya. Sehat, Pak. Wah, sehat-sehat semua. Sehat, Pak, ya. Wah, adiknya. Ininya mana? Ada sisa tumbler nggak ini? Ada. Tumbler ya. Tumbler ya. Halo teman-teman semuanya, kali ini saya sudah ada di Stasiun Besar Gambir, Jakarta Pusat. Malam hari ini saya akan melakukan perjalanan dari Stasiun Gambir. Dan sebelumnya untuk Stasiun Gambir sendiri ini memiliki dua pintu masuk keberangkatan, yaitu ada di pintu selatan dan utara. Kalau pintu selatan ini khusus bagi penumpang yang sudah mendaftar layanan face recognition boarding. Sedangkan untuk pintu sebelah utara dikhususkan untuk penumpang dengan boarding gate manual atau e-tiket. Dan juga di pintu utara ini merangkap dengan pintu kedatangan penumpang ya teman-teman. Setelah masuk, teman-teman bisa menemukan musola yang berada di lantai 2 di sebelah kiri dari pintu masuk sebelah utara. Dan kalau dari pintu masuk selatan berada di lantai 2 sebelah kanan. Yang berada di sini merupakan musola untuk pria. Sedangkan yang wanita ada di seberangnya teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan naik kereta api yang bernama Direct Train, atau bisa dibilang kereta yang saat ini sedang dilakukan uji coba oleh PT KAI. Dari Gambir langsung menuju ke Semarang Tawang Bang Jateng dengan durasi perjalanan 5 jam 5 menit tanpa melakukan pemberhentian di stasiun besar seperti Cirebon, Tegal maupun Pekalongan. Sebagai informasi untuk perjalanan kereta api Direct Train ini hanya berlaku 2 hari saja, yaitu di tanggal 9 dan 10 Desember. Stasiun. Ya, Pak. Sehat ya semua ya. Sehat, Pak. Wah, sehat-sehat semua. Sehat, Pak, ya. Wah, adiknya. Ininya mana? Ada sisa tumbler nggak ini? Ada. Tumbler ya. Tumbler ya. Dan untuk rangkaian yang digunakan oleh kereta Direct Train yaitu Transit Executive New Generation milik kereta api Argo Semeru dan Bima ya teman-teman.
Dan tidak lupa juga ada kelas kompartemen suite yang sepertinya dijual untuk keberangkatan dari Semarang ke Jakarta. Karena yang dari Jakartanya ini tidak dijual, alias digunakan oleh kru maupun orang penting di pemerintahan, seperti Pak Erick Thohir, Raffi Ahmad, dan Pak Didik selaku Dirut KAI, teman-teman. Nah, ini sekaligus menjadi pengalaman saya yang pertama kali bertemu langsung dengan orang penting. Maka dari itu, perjalanan kali ini cukup istimewa bagi saya ya, teman-teman.
Untuk fasilitas selama perjalanan di eksekutif New Generation Direct Train ini sama seperti eksekutif New Gen yang lainnya. Yang pertama, pastinya untuk pintu masuk ini sudah diatur otomatis menggunakan tombol yang diatur dari kereta restorasi atau kereta makan. Dan juga untuk sambungan antar kereta sudah menggunakan mirip seperti KRL, yaitu sambungan akordeon yang dijamin nyaman dan gak berisik selama perjalanan. Dan bahkan jika teman-teman mau jalan menuju kereta penumpang yang lain, sudah dilengkapi pintu otomatis juga. Kemudian pintu masuk ke dalam kabin kereta juga sudah berpintu otomatis. Nah, yang berbeda pada saat masuk ke dalam kabin bisa kelihatan langsung dari warna kursi penumpangnya, teman-teman. Untuk kursi dari eksekutif New Gen Direct Train ini memiliki konfigurasi seat dua-dua yang searah laju kereta. Kemudian juga sudah bisa diputar dengan cara injak tuas yang berada di bawah sembari memutar kursi ke arah yang diinginkan. Untuk fasilitas di setiap kursi sudah pasti terdapat armrest. Dan di dalamnya juga dilengkapi meja yang bisa digunakan untuk makan ataupun berfungsi untuk menaruh laptop yang digunakan untuk bekerja. Nah, kemudian juga ada fitur tombol reclining di bagian ujung kanan dan kiri armrest yang bisa berfungsi untuk merebahkan kursi ke belakang. Untuk di bagian jendelanya sudah memiliki tirai yang bisa menjangkau dari panas matahari jika perjalanan siang hari. Kemudian di bagian depan juga mendapat kantong untuk menaruh jajanan ringan ataupun yang lain. Serta di bawahnya juga ada footrest yang bisa diatur naik dan turun menyesuaikan dengan kenyamanannya. Lalu juga ada colokan listrik model universal. Ditambah lagi ada USB port Type-C 2 di bagian armrest tengah. Dan untuk yang lain ada di rak bagasi kanan dan kiri yang cukup panjang untuk menaruh barang bawaan. Dan untuk AC-nya sudah dilengkapi dengan AC sentral. Kemudian ada layar PID Eyes yang memberikan layanan informasi tentang keadaan toilet kosong atau sedang digunakan. Kemudian juga ada stasiun pemberhentian berikutnya, lalu nomor kereta, kecepatan kereta api, kemudian juga ada suhu ruangannya. Nah, untuk kereta api New Gen Eksekutif juga sudah memiliki fitur mode malam yang diatur ketika mulai jam 10 malam. Dan seperti inilah tampak mode malam kelas eksekutif Direct Train-nya ya teman-teman. Fasilitas selimut juga didapatkan dalam perjalanan kelas eksekutif saat malam hari. Lalu untuk fasilitas toilet sudah pasti terdapat di satu ujung bordes saja dan dipisah antara pria dan wanita. Dan untuk toilet prianya seperti ini ya teman-teman. Memiliki cermin yang besar, lalu ada wastafel, keran, dan juga keran untuk cuci kaki. Nah, untuk keran cuci kaki ini bisa digunakan untuk berwudu teman-teman. Kemudian di sampingnya terdapat tisu, tempat sampah, dan juga ada jet shower. Ada juga pegangan di sebelah kiri klosetnya. Kemudian juga ada gantungan tas atau jaket di bagian atas. Bergeser ke kereta makan atau restorasi yang kini terlihat estetik, mirip seperti kafe yang berjalan teman-teman. Untuk kapasitas kursinya ini cukup banyak, menampung bagi penumpang yang kulineran di kereta makan ini teman-teman. Nah, untuk di kereta makan ini juga terdapat musola. Namun untuk wudhunya bergabung dengan toilet kereta teman-teman.
Tidak lupa untuk harga tiket yang dijual di kelas eksekutif ini adalah sebesar Rp200.000, dan untuk kelas kompartemen suite-nya yaitu Rp750.000. Dan ini menurut saya cukup layak dikarenakan perjalanan langsung dari Jakarta ke Semarang tanpa berhenti. Apakah nantinya perjalanan ini akan berlaku untuk kereta api Argo Semarangan seperti Argo Muria dan Sindoro, atau bahkan untuk perjalanan Argo Bromo Anggrek di kemudian hari? Kita tunggu saja informasi lebih lanjut dari pihak KAI, teman-teman. Karena kalau memang ada peminatnya bisa saja dioperasikan. Mengingat untuk kereta api, kalau masalah ketepatan waktu saat ini sudah lebih baik. Dan walaupun kalau memang beroperasi secara reguler atau momen di hari besar, perjalanan seperti direct train ini menurut saya sangat bagus. Karena untuk okupansi dari Jakarta ke Semarang ataupun bahkan ada yang ke Surabaya ini cukup baik. Oh ya, sebelumnya untuk perjalanan kereta api direct train ini, walaupun perjalanannya langsung dari Jakarta ke Semarang, namun di perjalanan kali ini bukanlah yang tercepat di antara kereta api reguler yang menuju ke Semarang. Ada pula yang teratas itu kereta api Argo Bromo Anggrek dengan perjalanan dari Gambir menuju ke Semarang Tawang Bang Jateng sekitar 4 jam 49 menit. Sementara di posisi kedua ada kereta api Sembrani yaitu 5 jam 3 menit. Nah, sedangkan kereta api direct train ini berada di posisi ketiga yaitu 5 jam 5 menit. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video perjalanan saya kali ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini agar terus update perjalanan saya bersama transportasi umum. Sampai jumpa di next video.